Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Malik. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 di Puslatbang KDOD Samarinda. Nah, pada hari ini materi nasionalisme yang dibawakan oleh Andi Wahyudi akan saya review kembali terkait jurnal harian. Pertama-tama, apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dalam internal maupun eksternal. Nah, kaitannya dengan ASN, nasionalisme itu apa? Bagaimana? ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat adalah ASN yang memiliki kesadaran mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai situ kita beralih ke konteks nasional, ingin mewujudkan visi pembangunan nasional 2005 sampai 2025. Nah, mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, Indonesia yang mandiri. Pertanyaannya seperti ini, apakah Indonesia sekarang itu sudah memiliki atau masyarakatnya sudah memiliki kebutuhan yang memadai atau bisa hidup mandiri seperti itu? Nah, untuk Indonesia maju, faktor demografi di sini sangat penting atau sangat menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju. Kemudian adil dan makmur, ini hakikat yang tidak bisa terpisahkan. Ini adalah hakikat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan nasionalisme menurut KBBI adalah yang pertama, paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Ini adalah sifat kenasionalan. Kemudian yang kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Ini semangat kebangsaan. Kemudian untuk model nasionalisme itu dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Kemudian nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ke implementasi nilai ketuhanan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menempatkan Pancasila secara proporsional. Pancasila bukan agama. Ini menurut LAD 2015-17. Yang kedua adalah ketuhanan dalam rangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Kemudian adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin memerlukan kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah implementasi nilai ketuhanan. Nah, kemudian implementasi nilai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu menurut Bung Hatta, kedalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maka negara yang menjalankan fungsi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri yang bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian kita lanjut ke implementasi nilai persatuan Indonesia, yaitu pengakuan terhadap hak-hak usul dari daerah yang bersifat istimewa seperti keberadaan daerah istimewa, desa, kampung, dan sebagainya. Ini terkait dengan ASN sebagai perekat bangsa. Nah, kemudian implementasi nilai permusyawaratan. Nah, ini adalah yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi Indonesia yang bercirikan. Yang pertama itu adalah kerakyatan, penghormatan terhadap suara rakyat,
Kemudian permusyawaratan, semangat memusyawarah keluargaan di antara keragaman dalam menyelesaikan masalah. Kemudian hikmah kebijaksanaan atau landasan etis dalam demokrasi bermusyawarah dan pengambil keputusan. Kemudian implementasi nilai keadilan sosial. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam 4 kerangka. Yang pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Ketiga, proses fasilitas akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nah, kita ke aparatur sipil negara. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN pasal 1 dan 6. Bedanya ASN, PNS, dan P3K. Di sini pasal 10 ayat 11 fungsi dan tugas ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkaitan yang berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pasal 13 ayat 20 tentang jabatan ASN. Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, fungsional, jabatan pimpinan tinggi atau JAPIM. Kemudian peran ASN ini tertera lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 12, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kita beralih ke peraturan perundang-undangan. Ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu berbentuk tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang terakhir adalah mengikat secara umum. Nah, ini adalah faktor pelanggaran netralitas ASN adalah berbagai kasus pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi karena adalah beberapa hal, yaitu yang pertama solidaritasnya karena kekerabatan ASN dengan politisi. Kemudian mobilisasi oleh atasan yang bersangkutan. Yang terakhir adalah adanya kepentingan di kalangan sebagian ASN untuk mendapatkan promosi jabatan. Nah, mungkin untuk materi hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.